Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Pada hari ini kembali lagi bersama Dapur Roti Hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, atas kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau berdoa buat siapapun Tuhan yang mendengar firman ini dapat diberkati Bapa, dan kami terlalu yakin dan terlalu percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya pakai mulut hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu agar Tuhan bagi setiap siapapun yang mendengar itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat, bisa menjadi Tuhan pegangan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saya berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu saya undang bagi saudara sekalian untuk membuka kitab Amsal Salomo pasal 28 ayat 5. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian Amsal 28 ayat ke-5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Amin. Katakan amin. Amin. Baiklah, jadi di sini singkat saja. Jadi di sini orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Jadi ketika kita memiliki hati yang tidak sepenuhnya dekat dengan Tuhan, memiliki hati yang tidak selaras dengan Tuhan, memiliki hati yang tidak sejalan dengan Tuhan, tidak mendengarkan kata firman Tuhan, bahkan dia tidak mengerti sama sekali apa itu arti keadilan. Terkadang keadilan bagi seseorang bukan berarti kita mau memberikan ada dua manusia. Adil itu harus memberikan satu kepada dia, satu kepada dia. Satu orang satu, itu adil. Tapi di mata Tuhan, keadilan itu harus memiliki banyak aspek. Melihat apakah di satu ini dia butuh atau tidak, apakah di satu ini dia dikasih satu, dia butuh atau tidak. Dan ternyata ada manusia yang dia hanya butuh setengah, tetapi di satu ini dia butuhnya 1,5. Tapi karena keadilan itu harus diberikan satu-satu, maka itu adalah adil. Tapi ternyata keadilan itu bukanlah sesuatu yang harus seperti itu, karena ada banyak hal-hal yang menurut kita adil, tapi ternyata itu tidak adil. Jadi ketika kita tidak selaras dengan Tuhan, ketika kita tidak sejalan dengan Tuhan, ketika hati kita tidak sepenuhnya sama dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti hal-hal yang sederhana. Kenapa saya bilang hal-hal yang sederhana? Karena di dalam kitab Daniel, di situ dibilang, dan orang-orang bijaksana, Daniel 12 ayat 3, di situ dibilang, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, jadi ketika orang terlihat pintar, dia terlihat banyak pengetahuan, tetapi dia tidak selaras dengan Tuhan, dia tidak sejalan dengan Tuhan, dia tidak membawa orang pada kebenaran. Itulah bedanya. Bedanya orang pintar di dalam Tuhan dan orang pintar tidak di dalam Tuhan. Mereka banyak tahu banyak hal, ilmu pengetahuan, mereka tahu semuanya, tetapi mereka tidak membawa orang-orang pada jalan kebenaran. Mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Karena kenapa saya bilang tidak mengetahui apa-apa? Karena firman Tuhan sudah jelas. Dia bilang orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Bayangkan, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Bagaimana sih cahaya cakrawala itu? Matahari. Sampai mata saja kita tidak bisa melihat betapa terangnya matahari. Kalau melihat langsung pasti tidak bisa lihat karena terlalu terang. Itulah yang terjadi kepada orang-orang bijaksana dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi dia menuntun banyak orang kepada kebenaran, mengetahui apa itu jalan kebenaran, dan tetap untuk selama-lamanya. Artinya tetap untuk selama-lamanya, artinya tidak pernah berubah. Kasih setianya, kepercayaannya,
imannya, hubungannya dengan Tuhan itu tetap tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Itulah orang-orang yang bijaksana, yang dalam Tuhan. Jadi kalaupun ada orang yang sangat pintar, dia mengetahui banyak hal, tetapi dia tidak membawa orang kepada kebenaran, berarti pengetahuan yang dia punya itu, dia hanya tahu pengetahuan yang dia punya, tapi ke nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai hidup, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kemurnian, itu tidak dapat mengerti. Karena apa Tuhan bilang sih? Bilang, tetapi orang yang mencari Tuhan. Jadi kuncinya semua adalah ada pada Tuhan. Karena sumber pengetahuan, sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan. Karena Amsal Salomo juga berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketika kita ingin mencari segala sesuatu, ingin mencari banyak hal, maka hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah takut akan Tuhan. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana itu takut akan Tuhan? Ketika kita tahu ini akan menjadi berdosa, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita takut. Aduh, kalau kita bikin ini dosa. Itu takut akan Tuhan. Contohnya seperti kita mau mencuri, tidak ada orang lihat, tidak ada siapapun yang melihat. Tapi karena takut akan Tuhan, kita tidak jadi, karena walaupun tidak ada orang lihat, itulah padahal punya kesempatan untuk melakukannya. Itu adalah salah satu contoh kecil takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu melingkupi banyak hal, dalam hal berbuat dosa. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan di sini dibilang tetapi orang yang mencari Tuhan. Jadi takut, pertama takut. Kita takut akan Tuhan untuk berbuat dosa, dan kedua mencari Tuhan. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan, kedua mencari Tuhan. Amin. Jadi bagaimana sih mencari Tuhan? Karena kan kita mau bilang mencari Tuhan. Bagaimana kalau kita mencari orang, saya lagi ada di Indonesia, terus saya mau mencari orang yang ada di Amerika, pasti akan dapat. Ini kita mau mencari Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana? Maka dari itu saudara, mencari Tuhan. Maka dari itu kenapa Tuhan bilang ketika orang mencari Tuhan, dia dapat mengerti segala sesuatu. Jadi luar biasa. Jangan cuma takut Tuhan. Memang kita takut Tuhan, kita takut berbuat dosa, kita takut melakukan hal yang jahat, kita takut jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak mencari Tuhan. Ada perbedaan di antara kedua kata ini. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mengerti segala sesuatu. Karena ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Jadi kita harus bergerak untuk mencari Tuhan, dan mencari Tuhan yang tak terlihat. Itulah yang kita butuhkan, apa? Iman, kepercayaan. Untuk itu kenapa Tuhan Yesus saat dia memberitakan firman Tuhan, dia selalu bilang imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyelamatkanmu. Karena itulah Tuhan kita itu bukan sesuatu yang terlihat, tapi sesuatu yang tidak kelihatan. Itu adalah apa? Iman. Dan juga Rasul Paulus pernah berkata, hal-hal yang tidak kelihatan itu bersifat sementara, tetapi hal-hal yang kelihatan itu adalah bersifat abadi atau kekal. Nah, itulah kenapa Tuhan ingin kita mencarinya, karena kita pasti akan mendapatnya. Mencari Tuhan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Mencari Tuhan itu lewat apa? Lewat membangun hubungan dengan Tuhan. Itu apa? Doa, dan juga hati kita itu connect dengan Tuhan. Karena di dalam Matius, saya sangat suka ketika membaca Matius 5 ini, karena Matius 5 ini adalah khotbah yang dihotbahkan oleh Tuhan Yesus langsung. Jadi memang Tuhan Yesus memberitakan firman ini langsung keluar dari mulutnya. Di sini dikatakan di Matius 5 ayat berapa ya? Suci. Ya, di Matius 5 ayat 8 itu dibilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus mempunyai apa? Kesucian hati.
Dan ada juga ayat yang Tuhan berkata seperti ini, ketika ada anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus untuk minta diberkati, pada saat itu murid-muridnya melarang anak-anak itu untuk datang. Karena apa? Mereka pikir itu hanyalah anak-anak. Loh, kok anak-anak mau datang ke Tuhan Yesus? Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus cegat mereka, dan Tuhan Yesus bilang, jangan datang, bawa mereka ke saya, bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka membawa, Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada anak-anak itu? Tuhan bilang, ketahuilah bahwa orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Orang-orang seperti inilah. Jadi ketika kita di situ dibilang Matius 5 ayat 5, di situ bilang orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan ketika Tuhan mencontohkan anak-anak, Tuhan bilang orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Apa hubungannya anak-anak dengan suci hatinya? Karena kalau kita melihat anak-anak itu, bagaimana sifat mereka, kita akan pasti mengetahui. Anak-anak itu dalam pikiran mereka tidak ada kejahatan. Anak-anak mau berbuat jahat apa? Mereka masih anak-anak, mereka masih polos. Juga ketika anak-anak itu tidak mengerti apa arti dendam, mereka tidak tahu. Karena anak-anak itu hatinya masih murni, masih lugu, masih tidak mengerti apa kejahatan, tidak mengerti apa dendam, tidak mengerti apa arti manipulatif, tidak mengerti apa arti kelicikan. Mereka tidak mengerti, yang mereka tahu hanyalah semua orang di dunia ini baik. Jadi itulah anak-anak. Kenapa itulah Tuhan bilang orang-orang seperti ini yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan berarti kita harus menjadi anak-anak, tidak, karena kan semua orang tumbuh dewasa. Tetapi Tuhan bilang seperti anak-anak. Artinya hati kita, kepolosan hati kita, pikiran kita itu bersih, murni, tulus, tidak ada kejahatan. Dan itulah yang suci hatinya. Maka dari itu dibilang orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Jadi carilah Tuhan, karena kita akan mengerti betapa hebatnya Tuhan itu. Kita akan mengerti bagaimana hati Tuhan itu. Kita akan mengerti bagaimana perasaan Tuhan itu. Kita akan mengerti bahwa dunia ini Tuhan sangat mengasihi kita, betapa sangat mengasihi kita. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati saudara sekalian, karena saya harap kita semua dapat mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan marilah kita setelah doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat rahmat-Mu. Kami sudah mendengar sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, berikan kami hati yang mau untuk mencari Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti segala sesuatu Tuhan. Sehingga Bapa, kami mengerti segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tujuan kami Bapa, kehidupan kami Tuhan, kami mengerti arah kami hidup kemana Tuhan, yakni apa Tuhan, kehidupan yang kekal ya Bapa. Kiranya Tuhan kami sampai kepada tujuan itu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.